Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham GIAA atau Garuda Indonesia ya, yang sudah di open suspend dan harganya langsung turun drastis ya setelah di open suspend, setelah ada case PKPU ya akhirnya dibantu oleh dana APBN dan sebagian hutang itu dikonversi menjadi saham. Nah, kira-kira seperti apa nanti kita akan bahas di video kali ini ya. Ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 2 Mei dan hari ini tanggal 9 Mei. Harganya 65 per lembar saham ya atau naik 1 poin hari ini. Perusahaan ini memiliki notasi khusus ya cukup banyak, ada 3 teman-teman ya. Ada permohonan PKPU ini masih tercantum di sini. Kemudian laporan keuangan menunjukkan ekuitas negatif. Kemudian dalam pemantauan ya, pemantauan ini itu ada poin 5, 7, dan 8 tadi sama ekuitas negatif. Kemudian memiliki likuiditas rendah ya. Kemudian sedang PKPU. Ya, oke. Mestinya sih PKPU-nya sudah selesai teman-teman ya karena sudah dikonversi. Jadi masih ada ekuitas negatif dan ini mestinya sudah lancar teman-teman ya. Sudah sudah ditransaksikan di pasar reguler. Oke. Kinerja harga sahamnya kalau kita lihat ya teman-teman ya. Tentu saja sedang floating minus semua ya karena ini memang mendekati harga all time low-nya dia ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah beli di harga 59 berarti masih profit tapi kalau belinya di atas 59 ya tentu saja masih floating minus teman-teman ya. Nah, seperti biasa nanti kita akan membahas saham GIA ini dari 4 analisa ya. Kita akan cek kinerjanya secara umum ya. Kemudian kita akan cek dari seasonality-nya, kira-kira biasanya bulan apa saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologinya yang tentu saja ini cukup menarik ya, kita akan melihat bagaimana setelah di open suspend dan ada konversi, apa yang terjadi, apakah yang konversi itu mempertahankan sahamnya atau malah menjual. Kemudian yang terakhir dari teknikal ya, kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, untuk company background tentu saja teman-teman pastinya sudah tahu semua lah ya Garuda Indonesia ini ya apa jasa angkutan udara ya pesawat ya milik negara ya. Tentu saja ini merupakan bukan cuman perusahaan namun juga apa seperti kebanggaan ya karena namanya juga Garuda Indonesia ya membawa nama Garuda Indonesia juga. Oke, ini dari listing di bursa 2011 dengan IPO price-nya 750, harga saat ini ada 64 ya, sehingga oh 65 ya ini salah ya. Kira-kira kalau dari harga IPO teman-teman beli 750 dan tidak di apa-apain sampai saat ini itu sisa 8,5% ya. Dan ini ada corporate action nanti tanggal 25 Mei ada RUPS ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya teman-teman ya. Untuk kuartal 1 kinerjanya ini sebenarnya kalau kita lihat dari sebelum pandemi ini cukup menarik ya karena naik terus ya. Namun pandemi ini turun ya. Kebetulan masih di kuartal 1 kan belum ya, baru Maret itu kalau nggak salah ya. Jadi Januari Februari masih tinggi, namun setelah itu ini turun drastis dan ini sudah mulai naik namun belum kembali pulih ya, belum kembali pulih seperti 2019 untuk pendapatannya. Untuk laba usahanya sendiri ini sayangnya tidak cukup baik ya, karena meskipun sebelum pandemi ternyata masih beberapa kali merugi teman-teman ya, meskipun pendapatannya naik terus ya. Untuk laba bersihnya juga sama ya, ini lebih sering merugi daripada profit ya. Kalau rugi tinggi sekali, kalau profit tipis sekali. Ya, jadi sebenarnya kalau secara profitabilitas ini memang kurang menarik ya teman-teman ya. Nah, kalau kita cek dari struktur pendapatannya ya, beban usahanya ini memang lebih tinggi daripada pendapatannya, teman-teman. Jadi, artinya harga tiket yang dijual ya meskipun sudah terkenal mahal ya, Garuda Indonesia itu ternyata masih belum bisa menutupi beban usahanya, teman-teman ya, masih merugi tiket yang dijual itu ya dibanding dengan beban usahanya. Apalagi yang ditambah beban lain-lain ya, yang ini cukup meningkat cukup tinggi ya terhadap proses pendapatan mungkin ada apa beban keuangan di sini tentu saja ya teman-teman ya.
Untuk laba bersihnya sendiri, ya seperti yang tadi sudah dibilang ya, kalau rugi, ruginya sangat dalam, kalau untung, untungnya tipis sekali, hanya 1,8%. Nah, untuk kinerja kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022 ini naiknya cukup oke ya, naik 79,6%. Ya, meskipun belum pulih tapi udah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Untuk laba usahanya pun juga ruginya berkurang cukup drastis ya, hampir 100%, 98,7%. Dan laba bersihnya ini juga turun 48,8%. Meskipun masih tetap merugi, teman-teman ya. Nah, untuk valuasinya sendiri pada saat video ini dibuat, price to book value-nya dari negatif karena tadi seperti yang sudah diinfokan bahwa ekuitasnya masih negatif, teman-teman ya. Sehingga PBV-nya masih di 0,24 dan PER-nya karena juga masih merugi, jadi ini negatif semua, teman-teman ya. Untuk ROE-nya negatifnya cukup tinggi, jadi ini salah ya, ini karena negatif dibagi negatif jadinya positif, teman-teman ya. Ini hitungan rumus, teman-teman ya, tapi ini kalau kita beli di harga saat ini tentu saja harganya mahal. Ya, untuk dividen ini juga salah satu BUMN yang nggak pernah memberikan pemasukan ke negara ya, nggak pernah bagi dividen, malah menyerap dana APBN lagi, teman-teman ya. Jadi kemungkinan karena Garuda Indonesia ini bukan diadakan untuk menghasilkan atau mengenerate keuntungan ya, tapi hanya untuk transportasi aja, untuk kebanggaan Indonesia aja, teman-teman ya. Sehingga dia tidak memperhatikan secara profitabilitasnya. Oke, untuk seasonality teman-teman ya, kalau kita lihat di sini juga kurang menyenangkan ya, karena hanya naik di bulan Oktober dan Desember kesempatannya. Yang lainnya ini merah semua ya, rapornya kebakaran teman-teman ya. Dari Januari sampai September nih merah, kemudian November merah, dan dalam 10 tahun terakhir pun kesempatan untuk naiknya hanya 27% ya. Dan di tahun 2023 ini sudah setiap bulan turun terus, sudah turun 68,14% di tahun 2023. Oke, untuk secara bandarmologinya kalau kita lihat ya ini masih dikuasai negara Republik Indonesia dan masyarakat. Kemudian ada PT Trans Airways. Ini direksi dan komisaris ya teman-teman ya, cukup banyak juga. Ya 4,47 juta lembar saham. Jumlah pemegang sahamnya ini naik terus teman-teman ya. Naik terus, terutama ini setelah Desember setelah dibuka ya. Setelah dibuka dia langsung loncat, loncat, loncat ya, naik cukup tinggi ya. Sedangkan kalau kita lihat partisipasi asing di sini 23 sampai 22% lah ya dari kuartal 4. Ini kuartal 4 karena disuspend ya. Jadi dari kuartal 1 2023 ini 22,23%. Dan kalau kita lihat investor asing nggak pernah absen setiap bulan membuang barangnya teman-teman ya. Partisipasinya sebenarnya tidak terlalu signifikan, namun karena ini buang barangnya cukup besar dan kalau kita lihat investor ada konversi juga investor asing di saham ini, jadi nanti kita akan lihat pergerakan investor asing di saham GIA. Oke, ini adalah apa? Detail perpindahan sahamnya selama setahun terakhir ya. Kalau kita lihat di sini ada penambahan 20,8 miliar itu adalah hasil dari right issue dan konversi teman-teman ya. Ada konversi hutang ke saham jadi saham dengan harga konversinya kalau nggak salah 120 kalau nggak salah ya, saya lupa. eh karena ini ada dilusi ya teman-teman ya, ada dilusi right issue dan dilusi konversi, maka saya akan menghilangkan April 2022 ini saya ganti dengan Desember setelah setelah terjadi right issue dan konversi ya. Nah, kayak gini terlihat lebih jelas teman-teman ya. Jadi setelah konversi dan setelah right issue, kalau kita lihat ya jumlah kepemilikan asing di sini menguasai, kemudian dia turun ya, turunnya cukup drastis seperti yang tadi kita lihat ya di tahun 2023 dia investor asing buang barang setiap bulan nggak berhenti-berhenti ya. Dan kalau kita lihat siapa yang buang barang adalah corporate ya, yang ini hasil konversinya, dia buang barang terus-menerus, yang nampung siapa? Ya, uang besar tentu saja akan berpikir dua kali untuk membeli saham GIAA. Ya, dan hanya investor retail lokal aja yang mau menampung saham yang dibuang oleh investor asing ya. Kalau kita lihat ya, 10,36 di sini 10,75. Jadi memang betul-betul distribusinya sangat
sempurna teman-teman ya. Buangnya 10%, ini benar-benar bertukar ya. Ditambah ini ya, ada foreign others juga yang mengurangi, ditampung juga oleh investor retail lokal. Ya, jadi secara jumlah investornya bertambah, kemudian kepemilikannya juga bertambah secara drastis ya, dari 5,7% menjadi 16,5%. Tentu saja ini bukan hal yang baik ya. Nah, untuk bulan Mei sendiri dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Mei ini juga terlihat sedang melanjutkan ya, lagi big distribusi, dan kalau kita lihat di sini investor asing beberapa kali membeli ulang ya teman-teman ya, untuk menaikkan harganya. Jadi ini ada kenaikan harga karena dibeli lagi oleh asing. Kalau kita lihat di sini, ini juga pernah dilakukan ya, dinaikin, dinaikin, beli, kemudian dia untuk jual lagi ya. Jadi dinaikin, dijual lagi ya. Naiknya sedikit, belinya sedikit untuk menaikkan harga, kemudian dijual lagi, jualnya jauh lebih besar ya. Jadi di sini memainkan psikologi teman-teman ya. Dikiranya akan terbang kan, mulai naik, orang sudah mulai pada optimis membeli, sudah pada antri beli, langsung diguyur lah, turun lagi seperti itu. Ya, kalau kita lihat sisanya cukup masih banyak teman-teman ya. Dari 12,9 miliar ini masih 9,7 miliar lembar saham. Ya, jadi masih lama ini teman-teman. Mungkin butuh waktu. Kalau misalnya likuiditasnya sampai seperti saat ini ya, 87 juta lembar saham per hari kerja ya, berarti kira-kira mungkin, saya hitung dulu ya. Tadi 9,7 miliar ya, 9,7 miliar dibagi 88 juta. Ya kira-kira ada 110 hari kerja teman-teman ya. 110 hari kerja itu berarti berapa bulan itu ya? Sebulan itu ada 20 hari kerja. Ya kira-kira 6 bulan teman-teman ya. 6 bulan kalau misalnya likuiditasnya seperti minus, dia bisa menghabiskan stoknya dalam waktu 6 bulan ke depan. Oke, ini dari bandarmologinya teman-teman ya. Sekarang kita cek dari sisi teknikalnya ya. Kalau kita lihat di sini, ini jelas sekali terlihat sedang downtrend teman-teman ya. Sedang downtrend, membentuk lower low dan lower high terus menerus ya. Kemungkinan dia akan naik ke 70 ya. Akan naik ke 70, kemudian dia akan turun lagi ya. Namun menurut saya harganya nggak akan ke 50 kalau memang ada yang mau menghabiskan barang ya. Kemungkinan akan dinaikin lagi, dibuang lagi, akan sideways di sini-sini aja sampai habis barangnya ya. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke 50, tentu saja akan sulit untuk menjual saham ini ya teman-teman ya. Oke, ini dari analisa teknikalnya kira-kira harga sahamnya tetap akan turun ya. Mungkin nggak sampai 50 ya, mungkin di 55, di atas 50 lah ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke risamnya teman-teman ya. Tadi secara fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya, kinerja jangka pendeknya juga naik. Meskipun ini hanya kinerja pendapatan ya, untuk profitabilitasnya memang sebelum pandemi memang sudah tidak bagus ya, memang merugi gitu teman-teman ya. Valuasi tentu saja mahal karena perusahaannya masih merugi. Belum pernah bagi dividen teman-teman ya. Kemudian seasonality potensi naik hanya ada di Oktober dan Desember. Untuk bandarmologi tadi dari Desember ke April ya. Distribusi karena sebelumnya disuspend, distribusi 1 sampai 9 Mei juga distribusi. Technical ini downtrend menuju 50. Ya, namun tergantung ya apakah akan ke 50 atau tidak, itu tergantung dari yang mau buang barang tadi ya. Investor asing itu apakah mau menghabiskan barangnya atau tidak. Kalau memang nggak mau menghabiskan barangnya, dibuat tidur aja ya, mungkin bisa menuju 50, tapi kalau memang mau menghabiskan barangnya, kemungkinan akan berputar sideways di atas harga 50. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham GIAA. Silahkan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham GIAA. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham GIAA. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.